Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat kita merayakan Hari Raya Paskah, di mana hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak hanya berkorban mati di kayu salib, tetapi Ia bangkit dan membuktikan bahwa Dia Yesus, Raja yang besar. Dia layak untuk dipuji dan disembah. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau persiapkan kehidupan kita. Kita mau bawa persembahan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita muliakan, yang layak kita agungkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
hatimu, mari sembah Dia. Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus Juru Selamat kita. Pengorbanannya di kayu salib, bahkan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang berkuasa atas hidup. Dia Allah yang berkuasa atas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku besar setiamu Tuhan di Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan kasih Kristus doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Catur Ernest, dalam janji-Mu kemenanganku kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Haleluya. Tuhan yang selalu kami bangga, Tuhan yang selalu menyelamatkan hidup kami, Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kami. Syukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa merayakan Paskah bersama-sama keluarga besar GPDI Bethesda Bunta Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih setiamu, karuniamu yang sungguh besar memelihara setiap hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau benar-benar dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib, yang selalu melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa dan dahsyat bagi setiap hidup kami, membuat hidup kami semakin hari semakin naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat iman yang tetap teguh di dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan,
bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menari, merayakan kebaikan Tuhan yang terus-terus ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada satu alasan pun untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau merayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kemenangan atas setiap sakit kita, kemenangan atas masalah kita. Dan pagi hari ini, oleh kemenangan itu, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya, kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku berkata, membuktikan
menebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, berkasih
dibawakan oleh Ibu Yusi Tumeu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan tetap terus bersyukur kepadamu Bapa dalam surga. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Luar biasa kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, seberapa kami umat-umat-Mu, kami dapat terkumpul di dalam Ka'bah-Mu Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami dapat berglori bagi Tuhan pada pagi hari ini. Semua kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Biarlah setiap persembahan pujian kami boleh naik kepada Tuhan, menjadi korban yang hidup yang dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saatnya tiba Tuhan, hati kami, jiwa kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mau sucikan tanah hati kehidupan kami, agar firman-Mu boleh berlayak dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Intimidasi kuasa setan, kuasa kegelapan, kami percaya tidak ada lagi di tempat ini. Karena tempat ini sudah dipenuhi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami mau sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus harus terjadi, tujuannya untuk meneguhkan iman kita. Artinya bahwa iman kita tidak menjadi sia-sia, karena kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, Yesus mati sebagai manusia untuk menebus dosa kita, dan Dia bangkit sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya masih melanjut pembahasan saya, apa yang saya sampaikan pada ibadah Jumat Agung yang lalu. Kita sedang membahas satu pengajaran untuk memberi pencerahan, yaitu bagaimana hukum Taurat terhadap Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ada pandangan yang berkata bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku, tidak lagi zamannya untuk menerapkan hukum Taurat. Tapi tidak demikian. Semua bukti-bukti Alkitab tidak ada yang mendukung pernyataan itu. Memang sepertinya ada ayat-ayat yang katakan sudah tidak lagi berlaku, hukum Taurat sudah dibatalkan, ya. Kita dibenarkan bukan lagi berdasarkan hukum Taurat tapi iman. Tetapi seperti saya katakan pada Jumat yang Agung yang lalu, dalam kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, kita harus melihat atau jangan meninggalkan konteks historisnya, ya. Bagaimana suasana keadaan pada saat firman itu disampaikan. Nah, kita telah melihat, ya, ada kebiasaan-kebiasaan orang Israel dalam memperlakukan hukum Taurat dan menerapkan hukum Taurat. Nah, kita sudah lihat pada Jumat yang lalu. Nah, kita terus membahas akan hal itu. Kalau memang saudara ingin mengetahui dengan jelas, saudara sebenarnya baca kitab Roma, ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma.
Itu kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, saudara akan menemukan ya apa sebenarnya, bagaimana hukum Taurat itu terhadap Yesus yang mati. Nah, sehingga saudara bisa merasakan spiritnya, baik rasul-rasul yang menyampaikan ya surat atau firman itu, maupun saudara dapat spiritnya bagaimana keadaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena ingat, surat-surat Paulus disampaikan kepada jemaat-jemaat Yahudi yang berdiaspora, tersebar di berbagai tempat. Ada di Roma ya, ada di Korintus, Galatia, Efesus ya, ketujuh jemaat. Ya, Ibu Uci baru pulang dari Turki. Ya. Mungkin sempat ke sana, tapi keadaannya sudah tidak begitu lagi, ya. Jadi orang-orang Yahudi di sana itu memperlakukan hukum Taurat itu, ya boleh dikata mereka sepertinya menjadi eksklusif. Memang mayoritas jemaat yang dilayani oleh para rasul, terlebih Paulus, adalah jemaat-jemaat yang berkebangsaan Israel atau Yahudi. Ada sebagian kecil yang non Yahudi atau orang Yunani. Nah, kita lihat bagaimana sikap, sifat bangsa Yahudi dalam merespon hukum Taurat. Dan ini sangat-sangat meresahkan. Bukan hanya Yesus, tapi Paulus juga meresahkan ini. Tetapi gejala ini sudah ditemukan ya ratusan tahun sebelumnya. Pada saat Daud, Salomo ya sudah ditemukan. Nabi-nabi juga sudah menemukan. Ada satu sikap yang salah dalam menerapkan hukum Taurat ini. Nah, kalau saudara lihat ya, kita sudah baca di Efesus 2 ayat 15. Paulus begitu tegas terhadap orang-orang Yahudi ini, ya. Hukum Taurat itu sudah batal. Ya, itu sangat saking resahnya Paulus melihat bangsa ini yang memperlakukan hukum Taurat dengan tidak baik. Dia katakan hukum Taurat itu batal. Apakah hukum Taurat yang batal? Ya. Yang batal itu apa yang dipahami oleh orang Israel, bangsa Yahudi terhadap hukum Taurat, mengenai budaya mereka, tradisi, kebiasaan-kebiasaan mereka terhadap hukum Taurat. Paulus bilang itu semua batal dengan kematian Yesus. Tidak berlaku, bukan hukumnya yang batal. Nah, kita lihat di Roma pasal 2, coba. Roma pasal 2. Roma pasal yang kedua, kita baca saja mulai ayat pertama. Hukuman Allah atas semua orang dengan judul perikop. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Ini tegas sekali ya, bahwa Paulus sedang berusaha menerobos. Ada kebiasaan yang salah dalam menerapkan hukum Taurat, dalam memperlakukan hukum Taurat. Karena itu siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya begini, Paulus bukan menetralkan situasi di jemaat Roma, tetapi Paulus menerobos yang pertama kebiasaan orang Yahudi, kemudian bagaimana orang Yunani sepertinya merasa diri terkucilkan dengan orang Yahudi ini. Mereka pikir cuma mereka ya hukum Taurat. Cuma hukum Taurat, cuma orang Israel yang punya hukum Taurat. Berarti kita ini orang berdosa, tidak punya hukum Taurat. Ya. Nah, Paulus menerobos dan ingin mengubah paradigma
dari bangsa Yahudi ini. Ayat 3, dan engkau manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan. Ini bangsa ini tidak bertobat. Mulai daripada zaman hakim-hakim, para nabi, ya, terus. Sehingga ada satu waktu bangsa ini tidak, ya, mendapatkan firman selama 450 tahun sehingga datangnya Kristus. Itu yang dibilang masa periode masa Allah tidak berfirman, ya. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ini yang terjadi. Bangsa Yahudi menggunakan hukum Taurat cuma untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bahkan bisa saja ini hukum Taurat mungkin ada yang komersilkan, ya, mencari untung, ya. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, dan juga Paulus bilang orang Yunani. Tidak ada yang istimewa dari kedua kelompok ini. Sama-sama dapat hukuman kalau berbuat salah. Jangan pikir cuma orang Yunani, Paulus bilang, yang dapat hukuman, karena mereka tidak punya hukum Taurat, sehingga keadaan mereka terus melanggar firman. Orang Yahudi sekalipun yang punya hukum Taurat, melanggar firman pasti dihukum oleh Allah. Tidak ada pengecualian, tidak ada pilih kasih, ya, tidak ada yang diistimewakan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, ya. Tegas sekali Paulus ini sebenarnya menyampaikan ini. Sangat tegas. Ya, karena didorong oleh keresahan, ya, yang ada di tengah jemaat Roma. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa juga tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apa ini melakukan? Yaitu menerima dengan hati dan melakukannya dengan baik, dengan tulus. Bukan hanya sebatas menunjukkan perbuatan, ya. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sepertinya Paulus sedang mempermalukan ini orang Yahudi. Orang yang tidak diberikan hukum Taurat, ya, dikatakan kalau mereka punya hati yang baik untuk melakukan hukum Taurat itu, apa yang dituntut oleh hukum Taurat, ya, walaupun mereka tidak memiliki hukum, mereka sudah mengerjakan hukum Taurat itu. Jadi orang Yahudi seperti lihat ini firman, aduh, berarti kita orang bukan lagi orang yang istimewa. Terus ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Orang Yunani sekalipun, walaupun tidak dipercayakan hukum Taurat, tapi kalau mereka, ya,
melakukan hukum Taurat dan hukum Taurat tertulis dalam hati mereka dan mengerjakan hukum Taurat, mereka akan dibenarkan oleh Tuhan dengan hukum Taurat itu. Sekalipun dia orang Yahudi yang dipercayakan hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu tidak dilakukan dengan dorongan hati, maka bagaimanapun perbuatan mereka, maka mereka dianggap bersalah di hadapan hukum Taurat. Oleh sebab itu, ini sudah diingatkan saudara oleh Salomo, ya. Salomo bilang, tuliskanlah ya firmanku dalam loh hatimu. Salomo sudah mengingatkan kepada bangsa ini. Artinya bahwa firman itu yang ada di dalam hukum Taurat itu biar tertulis di dalam loh, berdiam. Ada di dalam hati. Terus kita baca, hal ini akan nampak ayat 16. Pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Kita loncat saja ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ya, kalau mau bilang perlengkapan hukum Taurat ini sudah ada, Tuhan berikan untuk melaksanakan. Tuhan perlengkapi dengan para imam, ya, orang-orang Lewi memelihara bait Allah. Ini apa? Kelengkapan-kelengkapan yang diberikan untuk tujuannya melaksanakan hukum Taurat itu. Tuhan utus para nabi, ada hakim-hakim, jadi pengajar, bahkan terus berlanjut sampai kepada zaman Yesus, ada dikenal dengan ahli-ahli Taurat. Orang yang ahli dalam bidang Taurat. Tapi sungguh mereka hanya melihat hukum Taurat itu secara harafiah. Hukum Taurat tidak berdiam di dalam hati. Sehingga dikatakan kalau engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Seperti saya katakan lalu, karena orang Israel hanya melihat hukum Taurat itu, ya, pada kasusnya saja. Karena begitu keras, mereka sedikit memperludak hukum Taurat, memperlemah kuasa moral. Sehingga orang kalau melanggar hukum hanya kedapatan ada kasus. Selama tidak kedapatan ada kasus, maka dia tidak dianggap melanggar hukum Taurat. Soal hatinya seperti apa, tidak mau tahu. Terus ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa lain. Sunat memang ada gunanya. Nah, ini orang Yahudi memperkenalkan dan membawa dirinya mereka orang-orang yang menerima perjanjian, karena itu sunat, itu tanda perjanjian. Allah mengikat perjanjian, ya, dengan bangsa Israel lewat sunat. Allah berjanji akan memberkati bangsa ini, tetapi juga Allah menuntut bangsa ini setia. Dari pihak Allah, Allah beri berkat.
Tapi dari pihak bangsa Israel, tanda perjanjian itu sunat. Jadi bangsa ini membawa diri kepada orang lain, kami orang-orang yang menerima perjanjian. Apa buktinya? Kami orang-orang yang bersunat. Sehingga dikatakan, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Tidak ada semua guna. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ini Paulus mulai membuka sedikit. Sebenarnya orang Yahudi yang menerima firman itu, hukum Taurat itu, bukanlah disebut orang Yahudi secara lahiriah. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Seolah-olah kalau orang Yahudi kasih nampak, kami lakukan hukum Taurat ini, begini, dengan ketentuan syariatnya begini. Tapi Paulus bilang, orang Yahudi sejati ialah tidak nampak keyahudiannya. Tidak terlihat. Karena keyahudian yang sejati itu ada di dalam hati, yaitu orang Yahudi yang sejati, orang yang memelihara hukum itu di dalam hati. Ya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini kebiasaan, salah satu kebiasaan dalam memperlakukan hukum Taurat. Sehingga firman yang datang seperti kamu ya dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat tapi karena iman. Di sana Paulus tidak sedang menilai keabsahan hukum Taurat, tidak. Tetapi Paulus ingin menerobos, menegur kebiasaan orang Israel. Sangat meresahkan. Kenapa? Karena orang Israel itulah, mereka sudah mengkondisikan hidup mereka. Seperti saya contohkan lalu, ya, ada 4 golongan tanah, 3 tanah yang tidak baik, 1 tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri. Orang Israel mengkondisikan hati mereka, hidup mereka terhadap hukum Taurat seperti itu. Ada banyak pembatasan-pembatasan terhadap hukum Taurat. Dengan cara mereka memperlemah, memperlunak hukum Taurat, kuasa moral, ya. Saya melakukan hukum Taurat, bagaimana supaya orang lihat saya bisa lakukan hukum Taurat? Saya kasih tunjuk itu perbuatan. Saya potong korban sembelih hewan. Saya buat ini, saya tidak melanggar, saya tidak mencuri. Nah, orang Israel punya kebiasaan yang sangat-sangat buruk terhadap hukum Taurat. Apalagi dijadikan alat untuk menghakimi. Tuhan Yesus bilang, "Ngana melihat ya selumbar di mata orang, sedangkan balok di mukamu ngana tak lihat." Coba. Ini kebiasaan menjadikan hukum Taurat hanya sebatas alat untuk menjustis orang. Nah, kita lihat, memang kalau saya mau bahas kitab Roma ini tidak akan habis hari ini. Kita loncat saja, Roma 7 ayat 14, sedikit lagi. Ya, Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah, kita harus melihat begini ya, hukum Taurat itu bersifat roh. Sifatnya roh, dia rohani. Tetapi bagi bangsa Israel, ya, yang namanya manusia bersifat daging, mereka laksanakan menurut keinginan daging. Hukum yang bersifat roh direspon dengan daging.
Paulus bilang antara keinginan roh dan keinginan daging tidak bisa selaras atau sejalan. Tidak bisa. Tidak bisa ketemu keinginan roh, hal yang bersifat rohani dan yang bersifat jasmani tidak bisa ketemu. Nah kalau begitu bagaimana? Nah ini problemnya. Memang harus diakui dan disadari, realita memang sekalipun itu hukum Taurat diberlakukan kepada kita gereja Tuhan, kita tidak akan mampu melakukannya. Karena begitu keras. Ya, begitu keras. Jadi caranya bukan membatalkan hukum Taurat, kemudian terbitkan hukum yang baru, tidak. Tapi syaratnya harus ada yang menjembatani antara keinginan daging dengan hukum yang sifatnya rohani. Bagaimana menjembatani? Ada satu sosok yang mesti pertama, karena hukum itu punya akibat. Melanggar, dia mati, dihukum. Nah, sudah ada ratusan tahun hukum diberikan kepada manusia lewat bangsa pilihan. Dan harusnya hukum ini karena tidak dilakukan dengan baik harus ada akibatnya. Kalau hukum ini dilanjutkan terus, maka sama saja. Sedangkan orang Yahudi yang punya hukum Taurat itu pasti mati, apalagi yang tidak punya hukum. Lebih ancur dorang. Jadi bagaimana caranya? Pertama, mesti ada satu sosok yang dijadikan seperti apa ya, tumbal. Dan itu terbukti. Kebesaran kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menerima penghukuman dari hukum Taurat itu yang tidak mampu dilakukan oleh orang Israel. Seandainya saja hukum juga itu dikembangkan ke semua bangsa di luar dari bangsa Israel, tidak akan bisa. Harus ada satu sosok yang bisa menjabatani. Yang pertama yang dia lakukan dulu, menerima penghukuman. Dan di sana Yesus hadir. Dialah Allah sendiri, menjadi manusia. Ya, dia tidak menarik itu hukum. Dia yang buat itu hukum. Dan dia tunduk di bawah hukum. Dia menjadi sama seperti kita. Dia mati di kayu salib, benar-benar mati karena hukum. Demi kita. Ya. Dan dia telah dibangkitkan. Artinya bahwa untuk melakukan hukum itu, kita setelah pengorbanan Yesus, manusia di era sesudah kematian Yesus, tuntutan hukum Taurat itu kita dapatkan di dalam Yesus. Sehingga Yesus ini menjadi jembatan. Kalau kita mau melakukan firman yaitu hukum Taurat, mari kiblatnya, pusatnya ke Yesus. Karena Yesus sudah lakukan semuanya. Sentralnya ke Yesus. Jangan buat aturan sendiri lagi, jangan terapkan lagi aturan yang lama. Yesus sudah lakukan dengan sempurna hukum Taurat. Dan kita yang percaya kepada Yesus dianggap telah melakukan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakan hukum Taurat itu bagi kita. Ya. Nah, kemudian di sini kalau Yesus sudah kerjakan, apakah lagi kita tidak usah lagi melakukan hukum itu? Apakah kita hidup lagi tanpa hukum? Tidak demikian. Hukum terus dikerjakan, dituntut dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Kalau sebelum Yesus datang, maka akibatnya penghukuman mati. Tapi ingat, penghukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Begitu kita pada titik tertentu
Pada satu keadaan kita terbatas untuk melakukan hukum dan akhirnya kita berdosa. Ingat, Yesus telah mengorbankan diri kita untuk perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan Dia telah mengampuni kita. Dia mengampuni kita. Jadi hukum Taurat tidak pernah dikatakan dibatalkan. Terus dituntut di dalam kehidupan kita. Tapi kita sadar kita manusia yang lemah, terbatas. Bukan hanya orang Yahudi. Kita juga manusia terbatas. Tapi ingat, segala kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita Yesus sudah tanggung. Sehingga begitu Allah lihat, wow, si A, sana ada kekurangan, ada dosa dia bikin. Yesus hadir sebagai apa? Parakletos, pembela, advokat. Ya, dia hadir. Mereka adalah anakku, orang yang kukasihi. Yesus bilang, biar jiwaku yang tanggung. Jangan tanggungkan kepada mereka. Jangan tanggungkan. Saya saja yang tanggung. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, ada sedikit saya ingin bagi bagaimana rumusan hukum Taurat itu dengan hadirnya Yesus yang mati di kayu salib. Yesus tidak memberikan satu hukum yang baru, tidak ya. Tapi dia memberikan satu rumusan, ada pengertian seperti Yesus mau membuka tabir dari bangsa Yahudi di dalam Matius 5 ya. Sedikit lagi kita lihat Matius 5. Nah, kita melihat hukum-hukum ya yang Yesus sampaikan kepada bangsa ini. Ya, mulai ayat yang ke 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada mereka nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini hukum Taurat ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam mereka yang menyala-nyala. Ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini rumusan baru. Kalau membunuh itu memang ada peristiwa, ada real, ada buktinya. Ya. Tapi Yesus beri rumusan baru, ya. Hukum itu bukan hanya sebatas bukti real, bukti persidangan, bukan. Tapi ini dalam hati. Ya. Jadi ada hukum batin yang berlaku. Marah saja berkata kafir kepada sesama kita, dia harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Itu satu. Kemudian ayat 26 ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi zina ini bukan hanya bukti kasusnya, tetapi ada hukum batin. Menginginkan saja sudah masuk dalam pelanggaran. Ini rumusan yang Yesus hadirkan. Harusnya orang Yahudi serta mendengar ini, oh seperti ini sebenarnya. Sebenarnya bukan baru. Hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa itu sebenarnya yang aslinya seperti ini. Orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi bertanya kepada Yesus, Yesus hukum mana yang terutama? Yesus bilang, kasihlah ya Allahmu dengan segenap hati. Itu yang pertama, yang kedua kasihlah sesama manusia. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa hukum itu bukan persoalan perbuatan tetapi persoalan hati dulu.
Kalau terus di ayat 29, maka jika maaf, kita sudah terus saja langsung di ayat mana itu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Coba bisa tolong dicari di Fatsal ini. Ayat berapa? 38. Ya. Kamu telah mendengar firman, ini hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ya, ini hukum lex talionis, ya. Artinya hukum balas dendam. Tuhan Yesus bilang memang benar ini hukum. Tidak ada yang salah dengan hukum ini. Tetapi cara penerapannya yang salah. Sehingga orang menjadikan alasan karena anak kasih pijak kita punya mata, tak kasih pijak juga nape mata. Tapi bukan seperti itu pengertiannya. Sehingga Yesus sepertinya menobrak orang Israel. Kalau begitu, kalau orang tampar pipi kirimu kasih juga, ya, orang tampar pipi kananmu kasih juga pipi kiri. Ini bukan perbuatan konyol. Tuhan Yesus mau mengungkapkan kepada bangsa Israel bahwa cara menanggapi, merespon dan memperlakukan hukum Taurat bukan seperti itu. Berdasarkan dua hukum tadi saja. Semua hukum Taurat itu tergantung kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau diterapkan ini dengan hukum lex talionis ini, ya, mata ganti mata, gigi ganti mata, artinya begini, sebagaimana kita tidak mau kehilangan mata, jangan buat kepada orang lain. Selama kita tidak mau dibunuh, kita tidak mau mati dibunuh orang, jangan bunuh orang lain. Sebagaimana kita tidak suka dibenci, jangan membenci orang lain. Sebagaimana kita tidak mau sakit hati, jangan kasih sakit hati orang lain. Sebagaimana kita tidak mau difitnah, jangan fitnah orang lain. Demikianlah yang Yesus maksudkan. Tapi sungguh sangat keras ini perlakuan bangsa ini terhadap hukum Taurat. Yesus bilang kalau orang tampar pipi kananmu, kasih itu pipi kiri kalau boleh. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan waktu itu, ya, orang-orang Israel. Nah, jadi dari hal ini kita bisa memahami, tidak ada hukum yang dibatalkan, tetap berlaku. Tetapi untuk gereja Tuhan, kita lakukan hukum itu dengan berpusat kepada Yesus. Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, ya. Jadi segala apa yang kita lakukan untuk Yesus. Dan Yesus tahu kita punya keterbatasan. Yesus tahu kita punya kelemahan. Karena tidak ada orang yang sempurna melakukan hukum itu. Dan begitu kita menemui keterbatasan hidup dalam hukum, ada pengampunan. Tapi ingat, jangan manfaatkan ini fasilitas pengampunan. Banyak orang manfaatkan ini. Karena ada pengampunan, backing jo. Tuhan Yesus bilang, dalam kitab Ibrani dikatakan siapa yang dengan sengaja berbuat dosa, ya, ingat Yesus hanya disalibkan satu kali. Tidak ada 2 kali, 3 kali. Dia akan tanggung akibatnya sendiri, ya. Kalau dia sengaja, ya, memberi pengajaran sesat, mengajak orang berbuat salah. Ingat, Yesus bilang orang ini ikat jo di leher DP, ada itu tali kilangan, ikat di leher kau buang di laut orang begini ini. Sengaja. Saya pikir kita tidak ada sengaja untuk berbuat dosa. Kita punya upaya memelihara dan mentaati hukum itu. Tapi tentu kita punya keterbatasan. Tuhan yang tanggung keterbatasan itu. Maka dia bilang, ya, ampunilah, ya, salah orang lain, ya. Harus beri pengampunan satu hari berapa? 70 kali berapa?
70 kali 7 kali. Ya, bukan berarti cuma itu saudara. Artinya bahwa mengampuni itu tiada batasnya. Karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian lama. Pujian JPCC Worship yang akan memberikan keteguhan iman bagi kita. Yesus telah bangkit. Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara tinggal duduk saja. Singers akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Glory, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu Nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib-Mu tebus hidup. Darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Kasih-Mu, karya-Mu Amin. Nyata dalamku. Kau pegang hidupku Dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Salib-Mu Tebus hidup. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku. hanya Kau Yesus Tuhan, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Yesus adalah kekuatan kita. Kita aman di dalam Yesus. Jangan takut. Amin. Kita tidak lagi di bawah penghukuman. Amin. Sekali lagi, kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu salib-Mu
sanggup bangkitkan. Amin. Sanggup bangkitkan harapanku. Kita bangkit berdiri semua. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, amin, di dalam-Mu ada Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Jangan pernah takut jalani hidup. Memang hidup ini penuh dengan resiko. Memang hidup ini penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Bahkan mungkin ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Karena kita punya kemampuan hanya seperti itu. Tapi ingat saudara, kita punya Tuhan yang punya kemurahan hati yang besar. Dia akan mengampuni segala dosamu jika engkau datang bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Jangan berserah kepada nasib, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Jangan saudara, kita punya Tuhan yang menopang kita. Saudara mampu, saudara akan kuat bersama Yesus, melakukan setiap firman, melakukan dan tunduk kepada hukum yang Tuhan beri bagi kita. Semua kita mampu, karena ingat, Dia yang sosok pribadi itu hadir secara roh di dalam kehidupan kita, yaitu lewat Roh Kudus. Dan Dia akan memampukan kita melakukan setiap perintah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesuslah kekuatan kita dan kita aman. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku. Kesediaan Bapak Piali Manopo untuk bisa tuntun dalam doa. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan hanya kepadamu. Harapanku, Amin, haleluya, di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, kami percaya Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Harapan kami di dalam tangan-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya Tuhan, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi kebanggaan kami ya Tuhan, orang-orang percaya.
Kemanapun kami pergi dan berada ya Tuhan, Haleluya. kami aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam kondisi apapun kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menjaga dan melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah diberkati oleh firman-Mu yang sungguh luar biasa, datang memberikan pemahaman kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba firman-Mu yang telah diberitakan. Ya Tuhan memberkati ya Tuhan, apapun yang menjadi planning rencana hamba-Mu, kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian dari hamba-Mu ya Tuhan. Bentuk sukacita kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami akan meletakkan korban persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan kami semua sesuai dengan pemberian kami masing-masing ya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saya yakin firman Tuhan memberkati kita, dan kita akan beri korban persembahan. Kita angkat pujian dari Singers. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Terima kasih untuk pengorbanan saudara, dan untuk seluruh kegiatan pelayanan ibadah saudara bisa lihat di Warta Jemaat. Untuk hari Kamis itu ibadah rumah tangga giliran dari Bapak Alfred Spolang dan dilaksanakan di gedung gereja ini. Dan untuk acara perayaan Paskah sebentar siang, saudara mungkin bisa pergi lebih awal saja. Ya, memang ibadah sekolah minggu itu dimulai jam 1, tapi jemaat Tuhan, jemaat Bethesda Bunta bisa pergi lebih awal jam 11, 12, atau mungkin ada yang habis ibadah ini semua pergi. Ya, nanti lihat kalau semua sudah kumpul jam 1, makan saja. Ya, makan saja di lokasi. Nanti kami bawa meja dari sini, ya. Karena kalau mau tunggu yang dari kampung-kampung mau datang, siang masih lama menunggu mungkin ya, karena ada yang dari jauh.
Tapi lihat saja. Tapi nanti diusulkan ke pengurus komisi. Kalau sudah kumpul semua, makan saja dulu, mau apa lagi? Ya, nanti habis makan baru ibadah, habis ibadah makan lagi ulang. Makanya dan dulu kasih habis. Yang tidak sempat mempersiapkan bekalnya, ya, ada mami so sedia makanan, jadi tenang saja, pergi saja, pasti dapat makan. Ada bawa piring lebih, bawa makanan banyak ini. Pokoknya jangan takut ya dapat makan sebentar. Ya, puji Tuhan. Dan apalagi? Ya, untuk anak-anak ingat itu telur yang diumumkan, ya, dipersiapkan sebentar, ya. Tania petelur, gael, so digambar, ya. Jangan nanti gambar di sana. Ya, mau ikut lomba itu gambar, banyak ini yang mau datang dari, ya. Kalau jumlah sekolah minggu saudara, sekarang yang terbanyak itu Batu Tanda. Dia sudah lewat jumlah anak sekolah minggu kita. Dan Batu Tanda itu di wilayah Bunta itu jumlah terbanyak nomor 2 setelah kita. Jadi dia so lewat ini yang lain-lain, dia so lambung. Kalau dulu dorong paling sedikit, sekarang so merangkak naik. Jadi dia dalam kualifikasi dia nomor 2. Wah. Jadi kita jangan kalah ya. Jadi ada lomba-lomba anak-anak sebentar, dengan ada lomba pemuda, ada lomba orang-orang tua ya. Ada. Jadi boleh ikut sebentar. Tidak apa-apa, kita meramaikan acara ini dan tempatnya aman ya. Jauh dari pemukiman masyarakat yang sedang lagi ibadah puasa, karena memang itu tempat yang terbaik. Kalaupun ada tetangga 1-2 orang, itu kompleks dari lokasi itu, orang-orang yang berjaga. Dan kemarin saya sudah datangi ulang, jadi sudah diparas, tenang. Jadi mobil-mobil saya jamin tidak akan lecet. Nah, kalau cuma rumpu-rumpu sedikit, dia mau tagores itu, kecuali mengkeso tangkai yang bagosok, tagores. Jadi aman saudara. Dan puji Tuhan ini cuaca cerah, kita tetap terus berdoa supaya tidak ada hujan, tidak ada PC ya. Jadi aman, otot tidak PC. Jadi tenang saja. Dan kalau ada yang punya terpal ya lebih, bisa tolong dibawa, karena kita butuh terpal untuk alas ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain lagi, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan, di hari besar kami, di mana kami memperingati Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Sungguh ini merupakan satu kemenangan besar bagi kami, bahwa sungguh kami punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan, biar Tuhan ada menuntun, memelihara mereka di sepanjang minggu ini. Kebenaran firman Tuhan menuntun setiap langkah-langkah hidup mereka. Kuatkan iman mereka, teguhkan pengharapan mereka, beri mereka damai sejahtera, beri mereka sukacita, sehingga mereka jalani hari-hari hidup mereka dengan penuh syukur kepada Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka.
Kami yakin di minggu ini ada berkat besar dilimpahkan bagi jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dapat masalah persoalan pergumulan hidup, Tuhan menyelesaikan persoalan hidup mereka. Dan seluruh kegiatan pelayanan ibadah kami di minggu ini, Tuhan ambil alih, campur tangan, menolong dan memberkati. Kami berdoa buat ibadah perayaan Paskah yang diselenggarakan, difasilitasi oleh Komisi Pelayanan Anak Pantai Kosta Wilayah Bunta. Tuhan sertai acara sebentar, beri cuaca yang baik, tidak ada hujan sebentar di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan mengadakannya bagi kami. Setiap perjalanan jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai tempat, dari sidang-sidang masing-masing, Tuhan hentar perjalanan mereka, tolong lalukan celaka mara bahaya, pergi kembali dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dan mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman-Mu tinggal terpelihara di dalam kehidupan kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua.